Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka. Oke, anak-anakku semua yang saya sayangi, saya banggakan. Di sini perkenankan saya Trisuci Afriani, saya Wakil Kepala Sekolah bagian bidang kurikulum. Di sini saya akan memaparkan tentang kurikulum SMK Kesehatan Amanusadya tahun pelajaran 2021-2022. Oke, yang pertama untuk lokasi SMK Kesehatan Amanusadya itu ada 2 unit. Unit yang pertama itu untuk jurusan farmasi, ada di Jalan Karangturi, nomor 493 Baturetno Banguntapan. Atau lebih mudahnya itu ada di depan Kecamatan Banguntapan. Kemudian untuk unit 2 itu untuk jurusan perawat itu ada di Jalan Janti nomor 331 Banguntapan. Atau lebih mudahnya nanti ketika kalian dilihat di Google Map itu ada di depan Jogja Expo Center atau JEC. Itu untuk lokasi SMK Kesehatan Amanusadya. Kemudian yang kedua, kurikulum. Kita masuk ke bagian kurikulum. Kurikulum SMK Kesehatan Amanusadya yang pertama, SMK Kesehatan Amanusadya sudah menggunakan kurikulum 2013 revisi 2018 atau yang dikenal dengan kurikulum KTSP. Oke, saya yakin anak-anak semua sudah tahu apa itu kurikulum 2013. Ya, jadi kurikulum 2013 itu di situ meliputi ada yang namanya pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan itu meliputi nanti ada teori, ada seperti bahasa Inggris dan lain sebagainya. Kemudian sedangkan untuk yang keterampilan itu nanti yang berkaitan dengan praktek, ya praktek. Kalian ada di SMK Sekolah Menengah Kejuruan, jadi nanti banyak praktiknya. Kemudian proses KBM atau kegiatan belajar mengajar di SMK Kesehatan Amanusadya itu dimulai pukul 7 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk kegiatan belajar mengajar ini nanti ada yang diakhiri tidak sampai pukul 15 karena nanti mungkin ya. Jadi, Bu, kenapa kok sampai sore sekali sampai pukul 15? Ya, karena untuk praktik di SMK Kesehatan Amanusadya itu banyak. Jadi mau baik perawat maupun farmasi itu nanti kalau memang tidak ada praktek mungkin pulangnya bisa lebih awal ya atau belajar mengajarnya mungkin hanya sampai jam 2 ataupun jam 1 itu bisa mungkin terjadi jika tidak ada praktek. Tetapi jika nanti itu masih ada praktek itu kemungkinan nanti akan berakhir lebih dari pukul 15. Ya, jadi untuk jadwal nanti akan Ibu sampaikan, nanti mungkin hari Kamis akan Ibu share. Kemudian yang ketiga, KBM di masa pandemi saat ini dilakukan secara online dan untuk KBM praktik dilakukan secara offline. Oke, karena ini masih masa pandemi, kemungkinan untuk KBM tahun pelajaran 2021-2022 masih dilakukan secara daring ya. Jadi nanti secara online. Jadi saya yakin anak-anak juga sudah pernah ya ketika kemarin di SMP juga KBM-nya dilakukan secara online ya. Ada yang bisa mungkin melewat Google Classroom atau mungkin lewat grup atau mungkin ada yang lewat YouTube atau lain sebagainya. Nah, ini nanti di SMK Kesehatan Amanusadya juga masih dilakukan secara daring. Jadi nanti secara online guru akan nge-share linknya, masing-masing mata pelajaran linknya, itu nanti akan di-share lewat grup kelas kalian masing-masing. Nah, dan untuk KBM praktik itu tetap dilaksanakan secara offline. Jadi tetap kita masih menggunakan prokes yang ketat ya, meskipun nanti untuk praktek itu akan dijadwalkan oleh guru mata pelajaran atau guru kejuruan. Jadi nanti nggak mungkin semuanya satu kelas akan masuk, tapi nanti akan dijadwalkan mungkin untuk jam 7 sampai jam 9 nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 7 dan seterusnya seperti itu. Tapi nanti ketika sudah ada himbauan dari dinas bahwa KBM bisa dilaksanakan secara tatap muka atau secara offline, nanti kami juga akan memberitahukan informasi tersebut kepada kalian semua. Ya, oke next. Kemudian, nah
Yang keempat, jika siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler akan berakhir sesuai dengan jadwal. Oke, untuk saat ini, di masa pandemi saat ini, untuk ekstrakurikuler kami tiadakan terlebih dahulu, tapi jika nanti memang saatnya sudah bisa dan dan di sini mungkin pandeminya sudah berakhir ya, ekstrakurikuler itu akan bisa dimulai kembali. Dan untuk jenis-jenis ekstrakurikuler ini di sini nanti akan dijelaskan pada bagian kesiswaan. Itu. Selanjutnya, pada kurikulum SMK Kesehatan Amanusa di sini nanti siswa akan melaksanakan kegiatan prakerin atau PKL sebanyak 2 kali. Jadi untuk prakerin atau PKL itu nanti 2 kali. Yang pertama itu prakerin atau pra-PKL. Nah, yang pertama di sini PKL-nya itu akan dilaksanakan di instansi UKS sekolah atau SMP. Ya, jadi nanti di sini di sekolahan itu nanti di UKS ya Mbak, Mas, atau anak-anak semua. Tapi untuk saat ini karena masih dalam kondisi pandemi, jadi untuk PKL yang di UKS masih kami tiadakan terlebih dahulu mengingat kondisinya masih seperti ini. Tapi nanti dari guru kejuruan itu sendiri akan membuatkan tugas yang kompetensinya itu sama dengan kegiatan PKL atau prakerin di UKS sekolah. Tuh, kemudian PKL tahap kedua. Jadi PKL tahap kedua ini nanti akan kami terjunkan di dunia usaha. Nah, ini nanti dunia usahanya itu apa? Biasanya itu kalian langsung masuk pada rumah sakit. Baik itu mau jurusan perawat maupun jurusan farmasi. Jadi nanti ini kegiatan PKL tahap 1 itu dilaksanakan selama 1 bulan atau nanti bisa 2 bulan. Kemudian untuk PKL tahap 2 bisa dilaksanakan selama 4 bulan. Karena 1 semester itu nanti akan dilaksanakan untuk kegiatan PKL. Seperti itu. Nah, ini pun nanti ada syaratnya. Syarat untuk PKL tahap pertama itu, kalian itu nilai harus tuntas semua. Jadi kalau nilai baik ini PKL semester mohon maaf sebelumnya, untuk PKL yang di UKS itu dilaksanakan di kelas 1 semester 2. Jadi nanti nilai semester 1 kalian itu harus sudah tuntas semuanya. Kalau nilai belum tuntas berarti kalian tidak bisa melaksanakan kegiatan PKL di kelas 1 semester 2. Nah, untuk PKL tahap 2 ini itu dilaksanakan pada kelas 2 semester 2. Dan syarat dari PKL tahap 2 ini harus sudah PKL tahap 1 atau pra-PKL-nya harus sudah tuntas juga. Bu, bagaimana kalau misalnya pra-PKL atau PKL tahap 1 saya belum mengikuti? Berarti kalian tidak bisa mengikuti PKL tahap 2. Ya, jadi nanti harus tuntas dulu di PKL tahap 1, baru kalian bisa mengikuti PKL tahap 2. Kalau sudah PKL tahap 2 selesai terus ngapain, Bu? Ya, jadi PKL tahap 2 itu jika kalian sudah tuntas, ini merupakan syarat kalian untuk mengikuti ujian kompetensi yang nanti akan diasesori langsung dari LSP, dan sertifikat dari PKL tahap 2 ini nanti adalah syarat ya, syarat utama kalian mengikuti uji kompetensi di kelas 3. Jadi ini ada urut-urutannya ya, bahwa ketika kalian akan melaksanakan PKL tahap 1 ini nanti tuntas langsung bisa ikut PKL tahap 2. Tahap 2 itu tuntas, kalian bisa mengikuti uji kompetensi di kelas 3. Itu untuk penjelasan dari prakerin atau PKL di SMK Kesehatan Amanah Husada. Oke, next. Nah, di sini nanti ada regulasi atau syarat kenaikan kelas ya, baik itu kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3. Yang pertama, kalian harus masuk KPM minimal 90%. Jadi di sini nanti kalau kalian tidak ada 90%, otomatis kalian tidak bisa nilainya tuntas. Ya. Meskipun itu nanti dilaksanakan secara online. Pasti nanti setiap guru mata pelajaran masing-masing akan memberikan presensi di situ nanti bahwa ketika kalian masuk kelas, entah itu mau menggunakan Google Meet atau Google Classroom, silakan kalian absen terlebih dahulu.
Karena nanti dari situ guru akan mulai mempresensi kalian, ya. Itu yang pertama. Kemudian, nah ini, maksimal alfa 3 kali. Bu, kalau misalnya lebih dari 3 kali, ya tidak bisa. Karena sudah diberikan ya tenggang atau diberikan dispensasi bahwa maksimal hanya 3 kali. Jadi nanti kalian kalau memang kondisinya sedang tidak enak badan atau mungkin sedang ada kegiatan di luar, kalian bisa izin ke pendamping akademik kalian masing-masing. Saya kemarin sudah di-share ya bahwa untuk pendamping akademik sudah ada ya, ada Pak Anang, ada Bu Juwana, dan kalau misalnya kelasnya nanti dibagi 3, ada Bu Dinda 1 lagi. Kemudian khusus untuk kelas 10, nah di sini peserta didik harus mencapai KKM untuk kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan ketentuan penilaian yang berlaku. Seperti Ibu yang jelaskan tadi, bahwa pada kurikulum 2013 itu ada sikap, kompetensi sikap, ada pengetahuan, dan keterampilan. Tiga kompetensi ini harus kalian tuntaskan semua. Tidak boleh tidak ada yang tuntas. Karena ketika nanti kalian tidak tuntas, berarti kalian tidak bisa mengikuti ke tahap berikutnya, yaitu untuk mengikuti pra-PKL atau PKL tahap 1, seperti itu. Selanjutnya, peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila yang pertama, memiliki nilai tidak tuntas pada mata pelajaran peminatan atau keahlian untuk kelas 10 maupun kelas 11. Itu tadi, yang intinya di sini bahwa semua nilai, baik itu pengetahuan, baik itu keterampilan maupun sikap, itu kalian harus tuntas semuanya. Ya. Jadi itu nanti jika tuntas bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Baik itu naik kelas maupun kalian juga bisa melaksanakan kegiatan yang lain. Selanjutnya, memiliki nilai tidak tuntas lebih dari 3 mata pelajaran yang bukan mata pelajaran di peminatan atau keahlian untuk kelas 10 maupun kelas 11. Nah, di sini nanti jika ada nilai 3 mata pelajaran yang tidak tuntas, misalnya di sini ada mata pelajaran bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia, nilai kalian masih di bawah KKM ya. Padahal KKM-nya di situ adalah 7,5. Nilai kalian masih 70 ataupun 73. Ada 3 mata pelajaran yang bukan kejuruan, itu berarti kalian tidak tuntas, otomatis tidak naik kelas. Ya. Bu, adakah kesempatan untuk kami misalnya? Ada kesempatan nanti biasanya akan ada perbaikan nilai, perbaikan di sini itu artinya remedi ya. Jadi kalian nanti bisa misalnya, oh nilai saya belum tuntas, oh saya akan minta perbaikan ke guru mapel tersebut. Jangan samakan ya bahwa nanti ketika guru akan ngoprak-ngoprak atau akan mencari kalian untuk melaksanakan kegiatan perbaikan, tapi kalian yang harus sigap, kalian yang harus aktif untuk melakukan perbaikan karena yang membutuhkan nilai juga kalian nanti ya. Jadi guru nanti juga akan ngoprak-ngoprak iya, tapi tidak istilahnya tidak akan ini mana ya ketika guru sudah memberikan informasi atau daftar peserta ini yang akan melaksanakan kegiatan perbaikan. Ya silakan kalian dengan aktif, oh iya saya belum tuntas, saya akan minta perbaikan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kalian telah menyelesaikan PKL tahap 1 untuk kelas 10 dan PKL tahap 2 untuk kelas 11 dan dinyatakan lulus PKL. Itu tadi seperti yang saya sudah jelaskan bahwa nanti pada kelas 1 semester 2 kalian akan melaksanakan kegiatan PKL tahap 1 yang ada di UKS. Kemudian untuk PKL tahap 2 itu yang ada di rumah sakit. Tapi syaratnya beda-beda. Syarat untuk ikut PKL tahap 1, nilainya di semester 1 kamu harus tuntas dahulu. Syarat untuk melaksanakan kegiatan PKL tahap 2, kalian harus sudah melaksanakan kegiatan PKL tahap 1. Itu seperti itu. Oke, next selanjutnya. Nah, ini. Untuk kurikulumnya, Bu, seperti apa sih mata pelajaran yang ada di jurusan farmasi maupun jurusan perawat? Oke, di sini akan Ibu jelaskan untuk materi pelajarannya itu perawat sama farmasi itu untuk muatan nasional di sini. Untuk muatan nasional itu yang A, kemudian ada muatan kewilayahan, kemudian ada muatan peminatan kejuruan itu masih sama, baik farmasi maupun perawat. Jadi ada mata pelajaran agama. Nah, ini di sini sudah ada alokasi waktunya juga bahwa untuk pendidikan agama dan budi pekerti itu kelas 1 itu dalam 1 minggu itu ada 3 jam, ya.
Jadi ada 3 jam di sini, kemudian agama juga di sini, mohon maaf, PKN itu 2 jam, kemudian bahasa Indonesia itu 4 jam dalam 1 minggu. Nanti akan Ibu pecah jadwalnya, 4 jam ini berarti nanti 1 minggu 2 kali pertemuan ya, 2 jam 2 jam. Kemudian matematika juga di sini nanti baik perawat maupun farmasi juga ada 4 jam ya. Jadi nanti 2 jam 2 jam seminggu, jadi ada 4 jam ya. Ada 2 kali pertemuan. Kemudian ada sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia di sini nanti 1 kali pertemuan, seminggu sekali itu ada 3 jam. Kemudian untuk bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya itu juga ada 3 jam. Selanjutnya untuk muatan kewilayahan, baik farmasi maupun perawat, itu nanti untuk mata pelajaran seni budaya, 1 minggu itu ada 3 jam. Ya, ada 3 jam. Sedangkan nanti di kelas 2 sama kelas 3 sudah tidak ada. Ya. Jadi untuk seni budaya itu hanya ada di kelas 10 saja. Kemudian selanjutnya ada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Di sini nanti untuk pendidikan jasmani olahraga PJOK ya, itu hanya ada di kelas 1 dan kelas 2. Yaitu 1 minggu kalian akan ketemu dengan PJOK itu hanya 2 jam. Nah, itu untuk muatan kewilayahan. Ini untuk farmasi maupun perawat itu sama ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini untuk muatan peminatan kejuruan. Bu, yang namanya peminatan itu seperti apa? Ya ini, yang pertama ada C1. C1 itu adalah dasar bidang keahlian. Di sini nanti untuk SIMDIK atau simulasi dan komunikasi digital, itu 1 minggu kalian akan ketemu dengan SIMDIK itu 3 jam. Nanti di sini juga akan teori maupun praktek juga ya ini, nanti di sini 3 jam ini. Kemudian ada mata pelajaran biologi, itu 2 jam, kimia 2 jam, fisika 2 jam. Ini untuk jurusan farmasi maupun jurusan perawat itu sama ya. Jadi kalian itu sama-sama dapat mata pelajaran untuk C1-nya. Nah, yang membedakan di sini nanti adalah untuk C2 sama C3-nya ya. C2 sama C3-nya. Nah, ini saya jelaskan dulu yang jurusan farmasi. Jadi kalian itu program keahliannya itu namanya adalah program keahlian farmasi. Kompetensi keahlian kalian adalah farmasi klinis dan komunitas. Nah, selanjutnya di sini saya jelaskan yang membedakan adalah pada C2 dan C3-nya. Untuk C2-nya sendiri ini nanti C2-nya itu mohon maaf. Ya. Untuk C2-nya di sini nanti kalian akan mendapatkan mata pelajaran yang namanya dasar-dasar kefarmasian. Dasar-dasar kefarmasian itu 1 minggu kalian akan ketemu itu selama 7 jam. Nah, ini nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Kaprodi dari masing-masing jurusan. Karena 7 jam ini nanti akan dipecah kalian mendapatkan mata pelajaran apa saja, atau mungkin ini di sini nanti kalian dasar-dasar kefarmasian itu juga sudah sama prakteknya. Kemudian akan mendapatkan mata pelajaran perundang-undangan kesehatan. Nah, UUK. UUK ini 2 jam 1 minggu, kemudian K3LH kesehatan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup atau biasa disebut dengan K3LH. Itu nanti seminggu akan mendapatkan 2 jam. Kemudian ada OT atau tanaman obat Indonesia itu juga 2 jam. Nah, ini untuk dasar programnya. Kemudian yang selanjutnya untuk C3-nya itu adalah kompetensi keahliannya. Nah, ini ya. Jadi nanti di kelas 1 kalian hanya mendapatkan dasar-dasarnya saja, tapi nanti untuk yang kelas 11 maupun kelas 12 kalian sudah masuk ke dalam kompetensi keahlian kalian masing-masing. Ya. Bu, berarti nanti kita di kelas 10 nggak ada yang namanya pelayanan farmasi. Belum. Kalian pada kelas 1 ini, pada kelas 10, kalian baru mendapatkan yang dasar-dasarnya dulu. Ya. Jadi nanti kalau kalian sudah paham, naik ke kelas 11, baru kalian akan mendapatkan materi tentang kompetensi keahliannya. Itu seperti itu. Sedangkan untuk yang perawat di sini nanti juga sama. Untuk kelas 10 itu kalian baru mendapatkan yang dasar-dasar program keahlian. Di sini nanti ada KDK, konsep dasar keperawatan, itu ada 3 jam 1 minggu. Kemudian ada ANFIS itu 3 jam juga di sini.
Kemudian komunikasi keperawatan ya, komunikasi keperawatan juga ada 3 jam di sini. Dan IKM, ilmu kesehatan masyarakat itu 1 minggu itu ada 4 jam. Nanti akan Ibu pecah karena kalau 4 jam itu terlalu lama ya satu pertemuan, itu akan Ibu pecah menjadi 2 jam 2 jam. Nah, untuk kelas 11-nya nanti kalian baru mendapatkan yang kompetensi keahlian. Jadi untuk kelas 10 ya, nanti mata pelajaran yang kalian dapat untuk keahliannya itu baru dasar-dasarnya dulu ya. Tuh. Kemudian yang selanjutnya, baik untuk jurusan farmasi maupun jurusan keperawatan, ada muatan lokal yang wajib kalian dapatkan di SMK Kesehatan Amanusada, yaitu muatan lokal yang wajib itu adalah bahasa Jawa. Ya, baik kelas 1, 2 maupun kelas 3 itu bahasa Jawa itu wajib kalian dapatkan di sini. Nanti 1 minggu kalian itu, 1 minggu itu kalian akan mendapatkan bahasa Jawa 2 jam. Jadi itu hanya seminggu sekali pertemuan ya. Itu baik kelas 1, 2 maupun 3, baik jurusan farmasi maupun perawat itu sama. Karena untuk yang wajibnya adalah bahasa Jawa. Kemudian muatan lokal wajib yang kedua adalah skincare. Ya, skincare itu untuk jurusan perawat maupun jurusan farmasi akan kalian dapatkan di kelas 1. Ya, di kelas 1 itu nanti juga kalian akan mendapatkan skincare. Baik farmasi maupun perawat, prakteknya juga nanti ada. Dan yang selanjutnya adalah pengkep. Nah, ini pengkep itu adalah pengembangan kepribadian. Jadi untuk pengkep itu sendiri hanya didapatkan di kelas 1, semester 1 dan 2. Dan nanti di kelas 11 ataupun kelas 12 sudah tidak ada pengkep. Jadi pengkep itu pengembangan kepribadian itu hanya ada di kelas 10. Itu isinya apa? Ya nanti bisa kalian lihat sendiri ya. Itu untuk pengkep. Ya. Kemudian selanjutnya, oh sudah selesai. Ya. Jadi ini adalah kurikulum yang ada di SMK Kesehatan Amanusada. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ketemu dengan Bu Suci ya. Silakan Ibu ada di SMK Kesehatan Amanusada baik di yang depan JSC di unit 1 maupun di unit 2 ya. Demikian yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya paparkan untuk kalian semuanya. Semoga bermanfaat. Ya, tetap jaga kesehatan ya. Semangat meskipun daring ya, tetap semangat. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.